Perbuatan-perbuatan baik yang lebih utama dilakukan karena keutamaan bulan Ramadan. Apa saja? 1, sedekah. Jadi selain bulan Ramadan itu diisi dengan puasa, kita juga ya bagus kalau seandainya kita mengisi bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan yang soleh, yaitu sedekah. Yuk sama-sama kita berlomba-lomba nih dalam sedekah. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri ghaira anhu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia memperoleh seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Konsep royalti ya. Jadi royalti ini kita lomba-lombaan ya, banyak-banyakan nih kita ya memberi makan. Jadi udah kita berpuasa ya, kitanya sudah berpuasa, kemudian ngasih makan orang yang berpuasa. Wah, dapat double-double itu, Masya Allah ya, dapat double-double. Karena kan kita mau jadikan dia sebagai tameng, kita mau jadikan dia sebagai pintu bagi royan ya, maka kita bersemangat kepada amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah yang paling utama di bulan Ramadan adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Yuk sama-sama ya, kita bareng-bareng ya, berlomba-lomba. Yang kedua adalah sholat malam. Nah ini ya, yang menjadikan bulan Ramadan spesial karena semua orang berlomba-lomba untuk melakukan sholat malam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mangkoma. Nah, yang tadi kan ayat hadisnya itu mansoma, yang ini mangkoma. Itu bedanya itu doang. Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, sama. Ya, jadi yang satunya mansoma di sini ya, yang ini ya mansoma, sama semua konsep hadisnya. Yang ini mangkoma ya. Nah, jadi artinya puasa dan sholat malam seperti dua keping mata uang ya. Jadi bukan dua keping ya, dua sisi mata uang ya. Jadi kalau ada puasa pasti ada sholat malam. Orang yang berpuasa pasti jadinya rajin sholat malam. Barang siapa melakukan qiyam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, sama seperti yang tadi ya, niscaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk sama-sama bismillah. Jadi sedekah. Kemudian setelah itu sholat malam. Nah, sholat malam ini nanti kita akan jelaskan ya di bab tentang taraweh gitu ya. Tentang taraweh. Nah, jadi sholat malam itu bukan cuma sekedar taraweh, tapi juga nanti ditambahkan dengan tahajud. Nah, nanti akhirnya bicara tentang hukum-hukumnya nanti ya. Ini saya cepat-cepat aja ini ya. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran. Jadi amalan yang paling utama, salah satu amalan yang utama di bulan suci Ramadan adalah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Karena Jibril alaihi salam bertemu dengan Nabi. Jadi setiap malam tuh Jibril bertemu dengan Nabi di bulan Ramadan. Lalu ia bertadarus Al-Quran dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya udah jadi budaya ya. Udah jadi budaya. Berapa banyak ya Ramadan itu di dalam Rasulullah mengalami Ramadan ya. Karena Ramadan itu disyariatkan di tahun kedua Hijriyah ya. Di tahun kedua Hijriyah. Rasulullah SAW meninggal di tahun ke-10 atau ke-11 Hijriyah ya. Maka lebih kurangnya 8-9 kali Rasulullah SAW itu berpuasa ya. Nah, di malam-malam itu setiap malam Jibril bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam, ya, Masya Allah, ya. Maka yuk sama-sama setiap malam kita selalu menghidupkan malam-malam Ramadan dengan Al-Quran, ya. Nah tipsnya adalah ya kita mengisi di pagi hari ya, geber abis di pagi hari. Ya, mungkin habis subuh geber habis Al-Quran itu ya. Nah, mungkin setelah itu kita istirahat, beraktivitas, bekerja, belajar ya. Nah, itu kadang-kadang kita ya baca Qurannya sedikit-sedikit ya. Baru kemudian malam lagi tambahkan juga dengan
Al-Quran. Itu yang ketiga. Satu, sedekah. Yang kedua apa? Bagus dicatat ya. Jadi amalan-amalan yang bagus dilakukan di bulan suci Ramadan. Sedekah yang paling utama memberi makan orang yang berbuka. Yang kedua adalah ya salat malam. Yang ketiga adalah baca Quran. Yang keempat adalah i'tikaf. I'tikaf yaitu berdiam diri di masjid dengan maksud beribadah. Nah, jadi ada maksudnya juga ya. Ada maksud. Maksudnya apa? Beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang ini kan masjid kita ada yang ditutup ya. Ditutup setengah ya, nggak ditutup seluruhnya ya. Jadi nggak ada yang masjid ditutup ya, nggak mungkin ya. Mau corona 10 kali lipat dari sekarang pun nggak akan pernah masjid ditutup ya. Silakan masuk ya, tapi mungkin setengah ditutup ya. Sekarang ini kondisinya ya, kita turut ya kepada fatwa MUI. Nabi SAW beriktikaf dan beliau terus beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Ini menjadi amalan. Jadi teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yuk sama-sama kita serius ya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, kita serius meningkatkan amal ibadah kita. Kalau seandainya nggak bisa di masjid, ya berarti kita siapin satu tempat khusus yang memang kita tuh ya nggak kemana-mana, kita berada di situ aja untuk beribadah. Berikutnya adalah umroh, yaitu mengunjungi Makkah untuk tawaf dan sa'i di bulan Ramadan ya. Nabi SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, kata Rasulullah. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersamaku. Masya Allah. Pantes aja ya kalau ya bulan Ramadan itu ya. Ini ada pertanyaan, Pak Nas, kalau i'tikaf, bukan i'tikat ya, i'tikafnya di rumah itu hukumnya gimana ya Pak? Ya, sebenarnya i'tikaf itu adanya di masjid ya, terutama bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan ya, kalau ada fitnah jauh lebih baik di rumah, karena hukumnya i'tikaf itu sunnah. Hukumnya i'tikaf itu sunnah. Jadi apa-apa yang tadi saya sebutkan tadi itu adalah amalan-amalan sunnah untuk memberi nilai kepada Ramadan. Ya, tapi mentaati fatwa MUI, mentaati pemerintah itu juga adalah kewajiban. Maka ya akhirnya kita ya lebih mementingkan yang wajib daripada yang sunnah untuk kondisi darurat seperti sekarang ya. Maka apakah apakah pahalanya sama ya? Minta sama Allah pahalanya sama ya. Ya Allah, karena sekarang ini saya lagi nggak bisa untuk i'tikaf di masjid, maka saya minta pahalanya sama gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah suatu saat beliau nggak masuk ke dalam kota Mekah. Kenapa? Karena tidak keluar visanya. Ya, pernah Rasulullah nggak keluar visanya. Akhirnya ada perjanjian Hudaibiyah namanya. Ya, perjanjian Hudaibiyah yang kemudian akhirnya Rasulullah SAW pulang, tidak jadi ke kota Mekah. Saya minta sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya disempurnakan. Akhirnya Rasulullah SAW itu memotong hewan kurban, bertahallul ya, sebagai syarat telah dilaksanakannya ya amalan-amalan umroh. Tapi sa'i sama tawafnya tidak gitu ya. Nah, maka minta kepada Allah supaya pahalanya dikasih. Pak Nas, amalan apa yang dilakukan ketika i'tikaf? Ketika i'tikaf itu berzikir, baca Quran lagi ya. Pokoknya beribadah sebanyak yang kita mampu gitu. Yang paling utama sih sebenarnya mengejar bacaan Quran ya, memperbanyak ya bacaan Quran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.